Baik, kita lanjutkan dialog. Bang Deolipa, sebenarnya kalau dari CCTV sempat juga ada yang posisinya sudah ketika tiba di rumah. Artinya benar tidak terjadi pertengkaran karena adanya peristiwa yang di Magelang itu? Di mana nih kejadiannya nih? Di rumah? Duren 3? Iya, Duren 3. Duren 3? Betul. Duren 3 ya, Yosua lihat aja ogah naik ke atas. Jadi Yosua itu di bawah aja, ada satu lagi, ada Kapol Brimob, kemudian Ricky di atas. Terus kemudian Yosua disuruh naik ke atas, si Richard juga naik ke atas. Di atas itu sudah ada kejadian si Ricky, almarhum Yosua berlutut di depan Sambo. Berlutut, kalau menurut keterangan Richard kan pegang pistol. Sambo juga pegang pistol. Tapi Sambo pakai sarung tangan. Biasa kan, namanya mafia kan suka pakai sarung tangan. Kalau saya kan enggak, bukan mafia. Berlutut tiba-tiba ini Bang, boleh lebih rinci Bang, dilanjutkan Bang? Nah ketika si Richard sudah di atas, dia sudah melihat Sambo sedang pegang pistol, rambutnya mungkin dibeginin, ini lagi berlutut, si almarhum Yosua, gini mungkin berlututnya begini kan, namanya berlutut kan, kalau polisi kan kalau berlutut gini, ya kan. Nah, dalam posisi itu ada perintah dari Sambo kepada si Richard, "Woi, sekarang tembak, woi." Ya, namanya perintah ya Richard ya ketakutan, karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia yang ditembak, karena sama-sama pegang pistol kan. Akhirnya Richard atas perintah langsung tembak lah, dar. Ya kadang dia penjembatan namanya ini kan. Ini teman dekat, di mana Richard nggak punya motif membunuh, disuruh membunuh teman dekatnya sendiri. Ini sama kayak kita suruh bunuh ibu kita nih kayak. Ya nggak berani juga seperti itu, tapi diperintah sama iblis. Iblisnya ya Sambo itu juga. Gitu kan, diperintah sama iblis, woi tembak. Richard, karena dia mungkin ngikutin perintah atasan, karena dia orang Korsa, apa kata komandan itu dijalankan, masih muda, masih melekat banget, dia ditembak 4-5 kali. Mati anak orang. Mati kawan polisi. Artinya, ini saya akhirnya bicara bagaimana seorang Kadif Propam bintang 2 berani membunuh polisi. Coba kalau dia menjabat terus jadi polisi ke depannya nggak ketahuan nih kasus ini, gimana coba polisi Indonesia? Oke, Bang Deolipa, artinya pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, Putri ada di mana istri Sambo ini? Richard nggak bicara. Richard kan, ini kan shock. Mental itu kena. Secara kejiwaan, mentalnya si Richard, ya kena lah. Tembakan darah muncrat. Jaraknya cuma 2 meter. Cuat, gitu. Mungkin dia belum pernah lihat darah sekali. Saya juga kan belum pernah lihat darah. Saya disuntik aja nggak berani. Ya gitu, kalau ngeliat darah kan, jiwa langsung berubah. Muncrat, mungkin otaknya muncrat juga kan. Aduh, saya juga nggak bisa mikir nih sekarang nih. Bisa sih, sedikit. Berarti Bang Deolipa, instruksi itu tanpa ada bantahan sama sekali dari Baradae? Ya, situasional kan. Perintah itu kan hitungannya detik. Perintah yang hitungan detik tidak bisa membuat orang berpikir jernih. Tapi dia bisa berpikir jernih, kalau dia nggak menjalankan perintah, bisa jadi dia ditembak mati. Karena Yosua mati, dia jadi saksi. Kalau dia jadi saksi, kan Sambo juga nggak mau dia jadi saksi. Tembak aja dua-duanya sekalian mati. Baru tinggal Sambo bikin cerita. 2 orang polisi saling baku tembak, dua-duanya mati. Kan begitu, sebenarnya lebih mudah begitu. Kalau Sambo lebih mudah, 2 orang polisi baku tembak karena berantem masalah pacarnya, dua-duanya mati. Sambo tinggal bilang, 2 orang baku tembak mati. Langsung buru-buru kan, dadah. Itu lebih bagus kan sebenarnya kan. Cuman, ya karena, ya itulah selamatnya Richard. Kalau Richard juga mati, ada skenario beda lagi. Tapi kan Richard nggak mati. Dah. Nah, itu cukup di situ deh. Karena itu substansi penyidikan, nanti adanya di persidangan. Nah, saya mau kasih sedikit bocoran. Kasih bocoran dikit. Boleh dong? Setiap ini perkembangan saya kasih sedikit bocoran, supaya nanti terang buat masyarakat Indonesia. Sebelumnya, salam merah putih buat seluruh masyarakat Indonesia. Ini bocorannya, setelah selesai peristiwa ini, tentunya mereka baku atur nih, antara para pimpinan polisi yang di bawah komandonya si Sambo kan. Begini, mereka semuanya kan. Nah, termasuk si Richard
si Kuat juga mungkin diprosesnya di kantor di Propam, di Mabes Polri. Di situ pasti ada CCTV, pasti ada itu clue-nya satu. Itu salah satu barang bukti juga CCTV di Mabes Polri itu. Ya, yang kedua adalah ketika ini supaya isu nggak beredar luas ya, ketika kemudian udah mulai adem, ya kan? Nah, dipanggillah Richard, Kuat sama Ricky kalau nggak salah ke rumahnya Sambo. Saya belak-belakan sekarang di rumah di tempat Sambo ini kata si Richard, ya kan? Ada Putri sama Pak Sambo. Putri sama Pak Sambo ini kemudian menawarkan uang kepada, ini kan ceritanya dia ke saya, ya kan? Menawarkan uang sejumlah kepada Richard itu setelah beberapa hari ya, karena udah mulai adem kan, menilai 1 miliar rupiah. Menawarkan uang kepada si Yosua. Kuat 5 juta. Menawarkan uang kepada si Ricky 500 juta. Tapi dalam bentuk dolar. Uangnya ditunjukin, tapi dijanjikan oleh Sambo. Kalau semua udah beres, udah kamu SP3 karena kamu bela paksa, nanti kan diproses SP3 nih. Karena bela paksa, udah beres, nanti baru uangnya 1 bulan kemudian dikasih sebagai uang buat kamu lah, buat kamu happy kan gitu kan. Itu dia. Tapi uang itu nggak pernah dikasih sampai sekarang. Itu iming-iming namanya. Itu ceritanya Richard. Baik, Pak Diolipa ditahan sejenak, nanti kita akan bergabung bersama dengan LPSK dan juga Pak Susno, namun setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog sebelum nantinya saya ke Pak Susno dan juga Pak Edwin. Saya ingin ke Bang Deolipa. Bang, tadi Abang katakan bahwa Brigadir Joshua ini sambil harus menunduk meminta maaf. Artinya ada peristiwa besar apa yang membuat Sambo begitu geram terhadap Brigadir J? Ya, orang kalau sampai begitu geram, ini kan namanya kalap. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, saya bukan jadi pengacara dulu ya, ahli psikologi dulu. Walaupun gimana, kita psikolog juga kan. Jadi ketika seseorang mendapatkan berita yang sangat menyakitkan hati, kalau dia nggak bisa menyimpan rasionya, dia timbul dendam membara, gelap mata, nggak ada Tuhan, dia jadi gelap. Ketika gelap, saking dendamnya, bawaannya dia menghabiskan seseorang yang dia benci karena berita itu kan. Jadi ini yang namanya orang emosional, IQ-nya mungkin tinggi, tapi EQ-nya, emosional quotient-nya rendah. Oke, Bang Deolipa, apa sih sebenarnya yang membuat Sambo begitu marah? Apakah ada kaitan dengan peristiwa di Magelang itu yang peristiwa sensitif? Ya, iyalah. Apalagi. Artinya melibatkan Putri atau bagaimana? Ya iyalah. Ya kan, kita juga kalau punya pacar ditungguin orang kan kita juga marah. Tapi kan kita juga nggak usah marah orang pacar, gitu kan? Gitu. Tapi kalau istri, ya sudah. Tapi kita harus punya emosional quotient yang tinggi supaya kita bisa menjaga supaya ini aman buat keluarga, buat kan begitu ceritanya kan, gitu kan? Maksudnya pacar ini siapa, Bang? Ya enggak, ini kan contoh saya, bukan contohnya Sambo. Oke, berarti yang kemarin dimaksud oleh Menko Polhukam ada clue hanya orang dewasa yang bisa mengetahui ini? Kalau gitu jangan bicara ini, karena banyak anak-anak nonton juga nih, nggak boleh nih. Saya kan psikolog juga, jangan sampai anak-anak terpengaruh nih cerita begini nih. Jadi kita stop aja cerita ini. Ini ya harapannya anak-anak kita. Iya. Bang Deolipa, ya. Tapi artinya posisi ketika terjadi pertengkaran hingga penembakan terhadap Brigadir J, Putri ini ada di mana? Ya, Richard nggak cerita. Oke. Richard nggak cerita. Tapi begini, ketika si ini menembak, bisa sebentar, pasti. Artinya yang menyaksikan penembakan itu siapa saja, Bang, menurut Richard? Iya, Sambo, Richard, dan yang lainnya yang jadi tersangka. Oke. Artinya, ketika si Richard menembak, Sambo juga ikut menembak. Cuman Richard udah nggak tahu Sambo menembak apa. Cuman yang Richard tahu, Sambo menembak dinding. Dor, untuk alibi. Alibi seolah-olah terjadi tembak-menembak. Itulah yang dipakai oleh penyidik-penyidik terdahulu. Semuanya sampai Kapolres Selatan sampai ini bikin alibi bahwasanya tembak-menembak begitu. Sehingga ada dasar menyelamatkan Richard juga dengan cara overmah, bela paksa supaya nanti aman semuanya. Ketahuan. Ditahan dulu Bang Deolipa, penjelasannya kita nanti juga akan melibatkan Susno 2J. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.